Selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini saya akan membahas ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Dosis Cerdas kali ini merangkum sebuah buku yang berjudul Whole Brain Power, Kekuatan Pikiran yang Mengubah Hidup Manusia. Whole Brain Power adalah buku yang membahas tentang cara untuk meningkatkan kemampuan otak dan memaksimalkan potensi pikiran. Buku ini ditulis oleh Makoto Shichida, sosok di balik terciptanya The Shichida Method, metode pendidikan anak yang mempercayai bahwa setiap anak adalah jenius, dan kejeniusan tergantung dari otak kanan, bukan otak kiri. Buku ini membahas tentang bagaimana cara menggunakan berbagai aspek dan fungsi otak untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai bidang, seperti belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana mengatasi hambatan mental dan meningkatkan kreativitas dan inovasi. Secara keseluruhan, Whole Brain Power menawarkan pandangan holistik dan praktis tentang bagaimana memanfaatkan kekuatan otak secara maksimal. So, tonton terus video ini sampai habis agar kamu mendapatkan insight dari ringkasan buku ini secara utuh. Apakah kamu pernah merasa hanya menggunakan sebagian kecil potensi otakmu? Well, menurut Whole Brain Power, kita dapat mengakses kekuatan penuh otak kita dengan menggunakan kedua belah hemisfer. Hemisfer kiri bertanggung jawab atas pemikiran logika dan analisis, sedangkan hemisfer kanan bertanggung jawab atas kreativitas dan intuisi. Dengan menemukan keseimbangan antara kedua sisi otak ini, kita dapat mencapai keberhasilan dan kepuasan yang lebih besar dalam semua aspek hidup kita. Berikut adalah 6 cara untuk membuat otak kita bekerja dengan baik menurut Makoto Shichida. 1. Konsep otak yang seimbang. Manusia memiliki 2 jenis otak, yaitu otak kiri dan otak kanan, dan bahwa untuk memperoleh kemampuan dan potensi maksimal, kedua jenis otak tersebut harus bekerja secara seimbang. Shichida menyatakan bahwa otak kiri memiliki kemampuan analisis, logika, dan berpikir konseptual, sementara otak kanan memiliki kemampuan artistik, intuisi, dan imajinasi. Menurut Shichida, untuk membangun koneksi antara kedua jenis otak dan memperoleh kemampuan dengan potensi maksimal, anak-anak harus dilatih untuk menggunakan kedua jenis otak mereka melalui aktivitas-aktivitas yang menantang dan menyenangkan, seperti belajar membaca, menulis, dan berolahraga. Ia juga percaya bahwa mengembangkan kedua jenis otak ini harus dimulai sejak masa kanak-kanak, karena ini adalah saat otak berkembang dengan cepat dan mampu menyerap banyak informasi baru. Meskipun Shichida memiliki pengikut yang setia, konsep otak seimbang miliknya tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tidak diterima secara luas oleh para ahli dalam bidang neuroscience. Konsep ini tidak memiliki dukungan ilmiah dan tidak dapat dibuktikan melalui penelitian objektif. Para ahli menyatakan bahwa otak manusia tidak dapat diklasifikasikan sebagai otak kiri atau otak kanan, dan bahwa setiap bagian dari otak memiliki kemampuan yang berbeda dan saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari pendekatan yang membagi otak manusia ke dalam kategori yang kaku dan tidak berdasarkan ilmu. 2. Latihan untuk memaksimalkan otak. Berdasarkan teori Makoto Shichida,
Beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan otak yaitu latihan membaca. Shichida percaya bahwa membaca dapat membantu membangun koneksi antara kedua jenis otak dan memperkuat kapasitas memori dan daya konsentrasi. Latihan menulis. Menulis secara manual dapat membantu membangun koneksi antara kedua jenis otak dan memperkuat kemampuan berpikir dan kreativitas. Latihan musik. Mendengarkan musik atau belajar bagaimana instrumen musik dapat membantu memperkuat koneksi antara kedua jenis otak dan meningkatkan kemampuan mengingat dan mengelola emosi. Latihan berolahraga. Berolahraga dapat membantu membangun koneksi antara kedua jenis otak dan meningkatkan kapasitas konsentrasi dan daya tahan. Latihan imajinasi. Latihan imajinasi seperti membayangkan situasi atau gambar dapat membantu memperkuat koneksi antara kedua jenis otak dan meningkatkan kemampuan kreativitas dan intuisi. 3. Belajar dengan efektif. Metode ini menekankan pada belajar dengan cara yang efektif dan menyenangkan dengan menggabungkan berbagai teknik seperti visualisasi, permainan, dan meditasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam memahami dan mengingat informasi dengan cepat dan mudah. Shichida percaya bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi otak yang luar biasa, dan bahwa dengan menggunakan teknik yang tepat, potensi ini dapat dikembangkan sejak dini. Namun, metode ini tidak dipandang sebagai solusi universal dan hasilnya tergantung pada individu masing-masing. 4. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi sangat penting untuk mengatasi masalah dan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dalam metodenya, Shichida menekankan pengembangan kemampuan anak-anak untuk berpikir secara out of the box, memvisualisasikan dan menciptakan solusi baru. Beliau percaya bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi otak yang luar biasa. Dan dengan menggunakan teknik yang tepat, potensi ini dapat dikembangkan sejak dini. Metode belajar Shichida menggabungkan teknik-teknik seperti visualisasi, permainan, dan meditasi untuk membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi. Visualisasi membantu anak-anak untuk membayangkan dan memahami konsep baru dengan mudah. Sedangkan permainan membantu memfasilitasi proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Meditasi dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus, yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. 5. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Komunikasi dan bekerja sama merupakan keterampilan yang sangat penting untuk keberhasilan hidup. Dalam metodenya, Shichida menekankan pada pengembangan kemampuan berbicara dan berinteraksi dengan orang lain melalui permainan, diskusi, dan aktivitas lain yang memfokuskan pada interaksi sosial. Metode belajar Shichida memfokuskan pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional, termasuk komunikasi dan bekerja sama. Permainan dan diskusi dipandang sebagai alat penting untuk membantu anak-anak memahami dan mengevaluasi perasaan dan pandangan orang lain, serta memfasilitasi proses belajar yang kolaboratif. 6. Menguasai stres dan hambatan mental. Stres dan hambatan mental dapat menghambat perkembangan dan kesuksesan individu. Dalam metodenya, Shichida menekankan pada pengembangan kemampuan mengatasi stres dan hambatan mental melalui meningkatkan kontrol diri dan konsentrasi. Metode belajar Shichida memfokuskan pada pengembangan keterampilan mental, termasuk konsentrasi dan kontrol diri.
Meditasi dan teknik-teknik relaksasi dipandang sebagai alat penting untuk membantu anak-anak mengatasi stres dan hambatan mental. Secara keseluruhan, buku Whole Brain Power menekankan pandangan holistik dan praktis tentang bagaimana memanfaatkan kekuatan otak secara maksimal dan memperbaiki kualitas hidup. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami hari ini. Kami harap Anda menemukan informasi yang berguna dan membantu. Jangan ragu untuk berkomentar dan berbagi pendapat Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya.